Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Esen Tan. Pada pagi ini saya mau bawa satu renungan dengan tema satu hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dari firman Tuhan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya pada Matius 18 ayat 19. Saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa kami yang di surga. Saudara, maka satu hati itu sangat penting. Apa artinya satu hati? Satu hati itu adalah cinta. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa bersatu hati, berarti kita saling mengasihi, saling mencintai. Kesatuan hati yang bisa membangun rumah tangga. Kesatuan hati yang bisa bangun gereja. Kesatuan hati yang bisa bangun perusahaan. Sehingga visi misi semua tercapai. Kesatuan hati itu adalah mengikat diri kita satu dengan yang lain. Sehingga kita berkomitmen, bersepakat bersama-sama, suka duka, senang, sakit, semua menghadapi bersama-sama. Saudara, rumah tangga harus punya kesatuan hati. Suami dan istri harus punya kesatuan hati. Pelayanan harus mempunyai kesatuan hati. Sehingga mengambil satu keputusan yang konkret, yang solid, mau berhasil atau tidak, itu butuh kesatuan hati. Sehingga waktu berhasil, sukacita, damai sejahtera. Kalau tidak punya kesatuan hati, berhasil, itu pun tidak akan mendapat damai sejahtera dan sukacita. Akan terjadi konflik di antara satu dengan yang lain. Saudara, tahukah saudara, kesatuan hati atau satu hati, landasannya apa? Landasannya adalah di dalam Kristus. Keduanya harus di dalam Kristus, bukan kepentingan pribadi. Mari kita baca firman Tuhan. Filipi 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, alam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Inilah dasar firman Tuhan, landasan firman Tuhan. Kita harus punya kesehatian, sepikir, sejiwa, dan sehati. Saya sebagai pendeta, saya mau berbuat apapun, atau saya mau lakukan apapun, selalu saya diskusi dengan istri saya. Jika istri saya tidak setuju, maka saya memberikan pemahaman lagi kepada dia, sehingga dia punya pandangan kepada saya yang berbeda. Tetapi kalau saya lihat itu adalah kebenaran, maka saya tidak lakukan dan saya tidak berbuat. Karena apapun yang saya perbuat, apapun yang saya lakukan, saya mau damai. Bukan terkenal, bukan uang banyak. Untuk apa terkenal? Untuk apa uang banyak? Ujung-ujungnya tidak damai, konflik. Kalau saudara lihat film Korea, banyak artis yang terkenal akhirnya bunuh diri.
uang banyak. Di Amerika, artis-artis yang terkenal, ujung-ujungnya bunuh diri. Di Hong Kong, artis-artis yang terkenal, ujungnya juga bunuh diri. Damai lebih penting daripada segalanya. Maka harus punya kesatuan hati. Nah sekarang, mengapa kesatuan hati itu penting? Pertama, sinergi. Kedua, sudut pandang yang sama. Jikalau sudut pandang yang tidak sama, berusaha disamakan, kalau sudah disamakan, maka kesatuan hati itu akan menimbulkan keberanian, semangat berjuang yang luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya memiliki kesatuan hati? Kita tidak perlu dengan pandangan-pandangan dunia. Kita butuh kesatuan hati berdasarkan Alkitab. Mari saya akan ajak saudara-saudari untuk melihat Filipi 2 ayat 5. Mari kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah firman Tuhan. Kita harus bersama-sama menaruh semua pikiran kita, menaruh kita punya perasaan di dalam Kristus. Maka kita bisa melakukan bukan karena kita bisa, bukan karena dia bisa, bukan juga saudara bisa, tetapi kita semua di dalam Kristus. Maka kita bisa lakukan karena buah-buah roh yang telah menyertai kita dan Roh Kudus yang memimpin kita semuanya. Saudara, pikirkan semua ini, renungkan baik-baik firman Tuhan, agar hidup saudara selalu diberkati, rumah tangga selalu damai, sukacita, dan kerjaan saudara selalu berhasil. Amin. Bersama saya Pendeta Asentan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.